Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Daniel Anzar Simanjuntak menyebut Rizik Syihab bukanlah siapa-siapa. Aksi-aksinya itu selalu mencoreng citra Islam, selalu menakut-nakuti kelompok yang lain. Harus Pak, berikan penjelasan dulu. Kenapa kami baru terima? Kurang ajar kau. Oh ya, catat. Catat, rekam. Konten pernyataan belak-belakannya tersebut membuat banyak pendukung Rizik yang tak terima hingga naik pitam. Sebagai akibatnya, bahkan tagar Daniel Anzar Songong sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter demi mengecam juru bicara Prabowo Subianto tersebut. Ia dinilai telah merendahkan dan menghinakan Rizik Syihab yang katanya merupakan keturunan Rasul. Namun, berbeda dengan banyak pihak yang marah dengan pernyataan Daniel. Aktivis Nahdlatul Ulama, yakni Guntur Romli, justru sebaliknya. Dalam unggahnya di media sosial Twitter, ia tampak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel sebelumnya. Sambil mengunggah tangkapan layar komentar akun Facebook Daniel Anzar Simanjuntak soal Rizik Syihab, ia pun menuliskan opininya. Sebagai informasi, dalam tangkapan layar yang diunggah oleh Guntur, Daniel menyatakan bahwa tidak ada warga Muhammadiyah yang berimam kepada HRS. Daniel juga menyebut bahwa ulama yang menyerukan kebenaran banyak sekali, sedangkan yang mengaku ulama lalu memaki orang sana-sini, menuduh sana-sini hingga melakukan provokasi dan lain-lain, itu bukan ulama. Memang ingin Indonesia ini bersih dari kelompok-kelompok garis keras. Aksi-aksinya itu selalu mencoreng citra Islam, selalu menakut-nakuti kelompok yang lain. Harus Pak, berikan penjelasan dulu. Kenapa kami baru terima? Kurang ajar kau. Oh ya, catat. Catat, rekam. Ada lonte hina Habib. Pusing. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Nah, rupanya tokoh Nahdlatul Ulama Guntur Romli setuju dengan pendapat Daniel Anzar tersebut. Ia mengatakan bahwa memang masih banyak habaib dan ulama yang layak untuk dijadikan panutan ketimbang Rizik Syihab. Menurut Guntur, Rizik bahkan sudah 2 kali masuk penjara dan saat ini tengah menjadi terdakwa dalam sejumlah kasus. Rekam jejak FPI sudah mengerikan. Bagaimana tidak? Imam besarnya, Rizik Syihab, pernah diringkus masuk penjara 2 kali karena kejahatan penghasutan. Saudara Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik akhirnya ditahan di markas besar Polda Metro Jaya. Habib Rizik disangka melakukan pelanggaran sejumlah pasal KUHP yang berkaitan dengan penghasutan dan perusakan. Habib Rizik ditahan karena disangka sedikitnya melanggar 3 pasal KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Lalu, jika nanti diputuskan bersalah oleh pihak pengadilan, maka eks-pentolan FPI itu akan dipenjara untuk ketiga kalinya. Kalau benar ini komen Bung Daniel, saya setuju, tulis Guntur Romli seperti dikutip Terkini ID pada Senin 19 April 2021. Rizik itu sudah pernah masuk penjara 2 kali. Ini lagi di pengadilan, mau yang ketiga. Belum kasus-kasus yang lain. Padahal masih banyak ulama habaib lain yang masih jadi panutan. Pangkas Guntur Romli. Innama yakhshallaha, ciri ulama yang betul itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memberikan fatwa, takut fatwanya bersentuhan dengan hukum-hukum yang tidak diridhai Allah. Kalau berbicara dijaga lisannya, takut Allah tidak ridha dengan lisannya. Ada lonte hina Habib. Pusing. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Kalau menatap dijaga tatapannya, takut kalau dalam pandangannya Allah tidak suka dengan apa yang dia pandang. Itulah ulama. Polisi terus mendalami dugaan kasus percakapan Firza dengan pimpinan FPI Rizik Syihab yang diduga berisi konten pornografi. Perbincangan antara keduanya sempat menjadi viral di media sosial.
Salah satunya isi perbincangan dan foto dalam percakapan WhatsApp ini sengaja kami buramkan karena mengandung konten pornografi. Karena itulah di Quran surah ke-98 di penutup ayatnya disebutkanlah ulama itu termasuk makhluk yang paling mulia di sisi Allah, khairul bariyah. Siapa khairul bariyah? Ditutup ayatnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Siapa liman khasyiya rabbah? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Politisi Ferdinand Hutahian memuji pandangan juru bicara Prabowo Subianto, yakni Dhanil Ansar Simanjuntak, terkait ulama. Ia mengaku sepakat bahwa ulama seharusnya menjunjung tinggi akhlak maupun adab. Top, langkahmu sudah benar, cuitnya dalam akun Twitternya @ferdinandhayan3 seperti dilihat Selasa 20 April 2021. Lanjutnya, ia menilai sikap yang ditunjukkan politisi Partai Gerindra tersebut sudah tepat. Peta politik semakin terang. Ia menyatakan jika ulama merupakan sosok yang akan dijadikan panutan. Oleh karena itu, ulama mestinya menyampaikan pesan dengan cara yang baik. Ulama pasti tinggi akhlaknya, memilih kata yang meninggikan adab, bukan memilih kata yang merendahkan adab, ujar dia. Rizik Syihab dilaporkan melakukan dugaan penistaan agama dalam ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember. Dan berikut isi ceramah Rizik Syihab yang menjadi sumber aduan pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ke Polda Metro Jaya. Mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat datang. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Setuju? Setuju? Loh, kok begitu Habib? Nah kan dia ngucapin Habib Rizik selamat datang. Artinya apa? Selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Tuhan beranak, bidangnya siapa? Setuju tidak? Setuju tidak? Ya, dan bilang Habib jangan begitu, nanti orang tersinggung. Ia juga sempat menyebut Habib Rizik Syihab bukan seorang ulama. Tidak ada warga Muhammadiyah yang berimam ke HRS. Dakwah dia tak bersesuaian dengan Muhammadiyah. Jadi koreksi ke Muhammadiyahanmu kalau begitu, ujar Dhanil kepada Sugeng. Ulama yang menyuruhkan kebenaran banyak sekali. Bukan ulama yang memaki orang sana-sini, menuduh sana-sini, provokasi, dan lain-lain. Itu bukan ulama, tegasnya kepada Damayani. Seperti diketahui, Habib Rizik pernah 2 kali masuk penjara dan menjadi narapidana, yakni tahun 2003 dan 2008. Tahun 2003, Habib Rizik divonis 7 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan menghasut, melawan aparat keamanan, dan memerintahkan merusak sejumlah tempat hiburan di ibu kota. Tahun 2008, Habib Rizik dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti bersalah terkait penyerangan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang telah berkumpul di Monumen Nasional Jakarta. Kini, Habib Rizik berstatus terdakwa dalam 3 kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yakni kasus kerumunan Petamburan, kasus kerumunan di Megamendung, dan kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor.